Assalamualaikum. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Halo, perkenalkan nama aku Siti Zahrawiyah Nurrohmah. Aku Tifa Faulawati. Saya Siti Dewi Nurhayati. Dan aku Royani Nurjana. Perjalanan kami dimulai dari sini. Kami akan berbelanja beberapa kebutuhan pokok. Pertama-tama kita akan memilih telur-telur yang segar. Telur itu adalah simbol kehidupan. Semoga yang menerima nanti juga merasakan harapan yang baru. Kemudian kami memilih beras dengan kualitas terbaik karena beras merupakan makanan pokok kita semua yang sederhana tapi selalu mampu menghangatkan siapapun yang menikmatinya. Selanjutnya kami memilih minyak. Dari minyak goreng kita belajar kita bisa bekerja diam-diam. Ia meresap sedikit demi sedikit, memberi rasa dan membentuk tekstur. Di lorong ini kami sambil berpikir bahwa hidup itu penuh pilihan, tetapi memilih untuk berbagi itu selalu menjadi pilihan yang paling tepat. Sesampainya di rumah, kami mulai menata semuanya. Satu persatu barang kami masukkan dengan hati-hati, seperti sedang merangkai doa dalam bentuk sederhana. Kami sadar paket kecil ini mungkin belum bisa mengubah hidup mereka, tapi kami berharap setidaknya bisa meringankan satu hari yang berat. Di tengah packing, kadang kami bercanda kecil karena ternyata melakukan kebaikan itu bukan hanya tentang memberi, tapi juga tentang menciptakan kebahagiaan baru. Ada yang sibuk ngitung telur biar gak kurang, ada yang nanya, ini masukin dari bawah dulu atau atas dulu? Maksud? Dan ada yang tugasnya cuman bilang, udah rapih belum? Walau sebenarnya nggak bantu banyak. Tapi di momen ini kami belajar bahwa kebaikan itu lebih indah saat dilakukan bersama. Setiap kantong yang kami tutup rasanya seperti menitipkan harapan. Semoga ini bermanfaat. Amin. Semoga ini menjadi alasan seseorang bisa tersenyum hari ini. Amin. Ini bukan paket mewah, tapi kami berharap ada kebahagiaan kecil yang ikut terbawa di dalamnya. Di setiap paket kami masukkan beras, minyak, telur, mie, dan kebutuhan pokok lainnya. Pada setiap bingkisan bukan hanya barang, tetapi terselip doa agar keluarga penerima diberi kelimpahan dan kesehatan. Tak terasa deretan kantong sembako itu selesai berbaris rapi, seolah menunggu untuk segera bertemu pemiliknya masing-masing. Melihatnya, hati kami hangat karena saat menolong orang lain, sebenarnya kitalah yang paling banyak ditolong. Lalu perjalanan dimulai. Di jalanan kami melihat bahwa setiap orang membawa beban yang tidak terlihat dan mungkin hari ini mereka butuh sedikit bantuan dari kita. Pertama, kita temui Bapak tukang rongsok yang setiap hari memunguti barang-barang bekas tetapi tetap punya senyum yang paling tulus. Semoga bermanfaat ya, Pak. Orang kedua yang kita temui adalah Bapak penjual perkakas yang terus bertahan meski hasilnya kadang pas-pasan. Ini dari kami, semoga dapat sedikit membantu. Masih semangat, guys? Masih dong. Let's go! Di tengah perjalanan, kami melihat seorang petugas kebersihan yang setiap harinya bekerja membersihkan jalan agar tetap bersih dan indah. Penerima selanjutnya adalah bapak-bapak tukang rongsok yang setiap hari ia berjalan menyusuri jalanan kota, mengumpulkan apapun yang ditinggalkan orang lain. Panas terik, hujan, jalan menanjak, semuanya ia lewati dengan memikul karung lusuh yang terus menemaninya setiap hari. Senyumnya sederhana, tapi keteguhannya luar biasa. Semoga apa yang kami beri bisa bermanfaat untuk mereka. Badut adalah makhluk yang dilahirkan dari ironi. Ia hadir untuk membuat orang tertawa, padahal hatinya sering menjadi tempat jatuhnya air mata yang tidak bisa ia tunjukkan. Di balik topeng, ada seorang yang mengerti bahwa bahagia bukan selalu tentang merasa penuh, tapi tentang membuat orang lain lebih ringan.
Kembali ke kampus, kami bertemu seorang driver ojol. Sosok yang tiap hari melaju menantang panas, hujan, macet, kadang bahkan rasa lelah yang tak terlihat. Dan jujur, di momen itu kami sadar bahwa kebaikan sekecil apapun bisa jadi benar-benar berarti untuk seseorang yang sedang berjuang. Bingkisan terakhir ini kami siapkan untuk penjaga kampus kita, Pak Dani. Beliau sosok yang menjaga banyak hal tapi kadang lupa menjaga dirinya sendiri. Terima kasih ya Pak atas kerja kerasnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kebaikan ini. Kami percaya kebaikan sekecil apapun akan selalu punya dampak besar ketika sampai di tangan yang tepat. Assalamualaikum.